Mengapa begitu mudah bagi narsisis berpindah ke orang lain? Mereka bisa move on begitu cepat tanpa ada rasa bersalah dan tetap bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Apakah mereka ini bagian dari evolusi manusia? Sehingga orang-orang seperti mereka lah yang survival rate-nya justru tinggi. Nggak ada stres, depresi, yang mengganggu pikiran, merusak fisik dan mental, dan menghentikan kegiatan mereka. Istilahnya kayak kameramen di setiap keadaan genting, selalu selamat dan akhirnya menceritakan kejadiannya dan kepahlawanannya. Saya punya seorang teman yang spektrum narsistiknya lumayan tinggi. Dia kurang empati, merasa berhak diperlakukan secara istimewa, selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Nggak peduli dengan keinginan atau kebutuhan orang lain, melanggar atau memanfaatkan aturan, butuh validasi eksternal secara terus-menerus, dan lain-lain. Di masa pandemi COVID, pas lagi tinggi-tingginya kasus, dia malah cuek dan selalu bangga nunjukin kalau dia tetap keluar, main. Kadang nggak pakai masker, dan herannya dia nggak pernah kena COVID. Badannya kayak kebal, sebebal kelakuannya. Saya sering bilang begini, ya lo nggak kena, tapi kan bisa aja lo nularin ke orang lain, karena lo nggak bergejala. Ke gua misalnya. Dia selalu kesal kalau digituin. Dia nggak mau terima. Dia jawab kalau lo kena COVID, yaitu karena imun lo yang buruk. Dan udah seleksi alam. Pokoknya dia nggak merasa bersalah. Dan dia nggak peduli kalau ada orang lain yang kondisi hidupnya nggak seperti dia. Misalnya ada temannya yang punya orang tua yang komorbid, dan sebagainya. Saya juga sering melihat dia dengan kasar menyemprot mas-mas parkir valet dengan antibakterial spray sebelum masuk ke mobilnya. Kalau misalnya dia ke tempat yang parkirannya susah, harus dibantuin valet. Minta izin dulu kek dengan sopan kalau mau nyemprot orang. Kadang sampai kena ke muka masnya loh. Dalam hati saya, biarpun disemprot, lah si mas itu kan tetap bernafas. Siapa tahu dia juga nggak bergejala. Entah dia nafas, nguap, atau malah bersin dalam mobil dia pas nanti masnya nyerahin mobil dia balik. Dan dia bisa tetap ketularan. Tapi ya itu, doi sehat walafiat, kebal bin bebal. COVID memang menunjukkan karakter seseorang ya. Ada yang begitu tegaan karena menganggap diri sendiri jauh lebih berharga dari orang lain. Hingga menyerobot antrian rumah sakit, menimbun masker, sanitizer, meninggikan harga obat, vitamin, suplemen, dan lain-lain. Betul, kita memang belum pernah mengalami pandemik sehebat itu. Dan sebagian besar orang juga nggak tahu bagaimana meresponnya. Karena yang dihadapi literally persoalan hidup atau mati. Apalagi di Konoha ini kan semuanya serba ajaib, aturan bisa dibeli. Cuma menurut saya memang karakter itu sudah melekat di diri seseorang. Di saat-saat genting begitulah kelihatan mana yang sangat egois dan mana yang tetap punya kewarasan dan empati. Ya, intinya orang-orang egois begini memang bebal dan kayak tahan banting gitu. Termasuk kerasnya hati dan perasaan mereka tega melakukan hal-hal buruk kepada pasangan atau orang terdekat tanpa sedikit pun rasa menyesal atau bersalah. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Ayo dong subscribe bagi yang belum, gratis dan gak merepotkan.
Topik kita kali ini adalah tentang mengapa narsisis begitu mudah pindah ke lain hati, tanpa sedikit pun peduli dengan apa yang terjadi. Narsisis move on dengan begitu mudah karena bagi mereka ini seperti mengganti topeng lama mereka. Dan mereka punya satu lemari penuh topeng-topeng lainnya yang akan mereka kenakan untuk mulai mencari mangsa yang baru. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa mereka bisa move on dengan begitu cepat dan mudah. Yang pertama, narsisis move on dengan mudah karena mereka nggak punya keterikatan emosional dengan kalian. Keterikatan yang mereka rasakan itu hanyalah berkaitan dengan supply, apa yang kalian kasih ke mereka, bukan tentang diri kalian. Mereka pindah ke lain hati dengan mudah karena mereka nggak pernah merasakan apapun dengan kalian sejak awal. Semuanya hanya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Misalnya perhatian, seks, uang, status, fantasi, tempat tinggal, mengisi kekosongan, kekaguman, kebosanan, dan lain-lain. Sampai ada orang baru yang datang dan mereka anggap punya pasokan narsistik yang lebih baik. Kalian akan menyaksikan dia akan menjalin hubungan lain secepat kilat. Bahkan sebelum kalian sempat menghela nafas. Pagi bilang pisah, siang dia udah janjian dengan orang lain. Beginilah modus operandi mereka. Mereka nggak pernah berkomitmen sama siapapun, sehingga sangat mudah buat mereka untuk move on. Yang kedua, narsisis move on dengan cepat dalam suatu hubungan untuk mengobati sakit hatinya secara instan. Semudah orang minum obat pilek, biar bisa langsung greng lagi. Mereka harus menghindari perasaan kesepian karena mereka menikmati kesenangan dan permainan dari hubungan codependent. Narsisis biasanya akan buru-buru menjalin hubungan baru tanpa pikir dua kali. Untuk melepaskan diri mereka dari rasa sakit emosional. Mereka pikir orang berikutnya atau orang yang lain lagi akan menghilangkan atau meringankan rasa sakit batin mereka. Padahal akar masalahnya adalah segala isu yang belum tuntas di diri mereka, yang telah menciptakan pola masalah pada diri mereka dan orang lain. Yang ketiga, narsisis move on untuk membuat kalian takut, untuk mengendalikan kalian. Narsisis ingin terlihat seolah-olah mereka bisa dengan gampang dapetin orang baru, sementara kalian enggak. Tujuan mereka untuk membuat kalian bingung, sehingga mereka dapat kembali lagi kalau misalnya keadaan nggak berjalan baik dengan si supply baru. Yang keempat, narsisis menjalin hubungan baru dengan cepat untuk menyakiti kalian. Mereka itu marah, putus asa, dan dendam ke kalian yang akan terus mereka bawa, bahkan sampai mereka mati. Karena kalian udah mengecewakan mereka dengan gak mau lagi menjadi ibu atau pengasuh yang selalu mereka rindukan. Yang kelima, narsisis move on dengan cepat karena kalian sudah membongkar kedok mereka. Mereka malu luar biasa, gak tahu naruh mukanya kemana. Jadi, hubungan baru yang mereka jalin adalah sebagai kompensasi untuk ini. Seolah-olah kalianlah masalahnya, bukan mereka. Yang keenam, narsisis pindah ke lain hati dengan cepat karena mereka hanya bisa hidup untuk masa sekarang, bukan untuk masa depan. Mereka nggak pernah pikir panjang dalam menjalin suatu hubungan. Mereka bisa buru-buru menikah dengan seseorang yang baru mereka kenal sebulan yang lalu, sebagai jalan keluar cepat untuk meninggalkan hubungan sebelumnya. Yang ketujuh, narsisis pindah ke hubungan baru dengan cepat karena mereka ingin kabur dari rasa bersalah dan lari dari karma buruk. Kalau menurut saya, lebih karena menumpuknya rasa bersalah. Jadi mereka kayak ketakutan sendiri jadinya. Ngomong jadi terbata-bata dan tiba-tiba nangis hebat. Ya itulah karma yang mereka rasakan.
Kelakuan mereka itu sama kayak penjahat, kriminal. Mana ada penjahat atau maling mau ngaku atau bertahan di tempat yang dia udah ketahuan. Bunuh diri namanya. Ya ujung-ujungnya mereka pasti dapat ganjaran. Entah itu lewat jalur hukum, diceraikan, ditarik semua fasilitas, dituntut mengembalikan barang curian, dan lain-lain. Yang kedelapan, narsisis mudah move on karena mereka sudah selesai dengan kalian. Mereka telah mengeruk semua yang mereka mau dari kalian dan sekarang saatnya mencari orang lain yang menawarkan sesuatu yang berbeda atau lebih baik. Ibaratnya gini, apakah kalian masukin lagi kulit bacang ke dalam kulkas setelah kalian makan bacangnya? Apakah kalian akan terus nenteng kulit durian abis kalian makan buahnya? Apakah kalian tetap nongkrong di bioskop setelah filmnya beres? Apakah kalian tetap duduk dalam gerbong kereta meskipun udah sampai tujuan, kereta udah berhenti dan semua penumpang keluar? Enggak kan? Jadi ketika udah mendapatkan apa yang diinginkan, ya saatnya melanjutkan dengan keinginan yang lain. Nggak bisa dapat semuanya hanya dari satu tempat saja. Ketika mereka dalam hubungan dengan kalian pun, mereka sudah menyiapkan orang lain untuk berjaga-jaga jika kalian nggak memenuhi kebutuhan mereka. Atau seandainya ada yang nggak beres ke depannya. Mereka merasa bahwa orang dan materi akan membuat mereka bahagia dan mengisi kekosongan mereka. Mereka melihat orang lain sebagai objek dan menyimpan orang lain seperti persediaan logistik cadangan. Ya kayak misalnya kalian punya satu ban serep di mobil untuk jaga-jaga kalau kempes atau pecah ban. Begitulah narsisis melihat suplainya. Narsisis maunya kalian itu selalu ada untuk melayani mereka, menghibur mereka. Dan ketika kalian gak melakukan itu lagi, kalian mulai fokus ke diri kalian sendiri untuk meningkatkan kemampuan diri seperti ikut klub olahraga, kursus, grup hobi, healing, me time lah istilahnya. Mereka menganggap kalian gak lagi perhatian, gak sesuai lagi dengan keinginan atau kebutuhan. Wajar sekali jika kalian merasa bingung, sakit hati, dan frustasi ketika seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kalian berpindah ke hubungan berikutnya dengan begitu cepat dan mudah. Rasa sakit yang kalian rasakan sangat melumpuhkan karena kalian menjalin hubungan dengan mereka secara tulus dan penuh perasaan cinta. Mereka merasa bahwa orang lain, suplai baru, adalah solusi dan obat atas apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka inginkan. Dan inilah mengapa mereka move on dengan begitu mudahnya. Ini adalah cara narsisis untuk mencegah dirinya terkungkung bersama amarah, kesedihan, sakit hati, perasaan malu, dan kesepian tanpa pasangan. Narsisis sangat gengsi untuk mengakui hal ini. Pahamilah bahwa semua janji-janji manis dan masa depan bersama itu hanya untuk membungkam kalian. Narsisis hanya punya tujuan picik dan dangkal yang ingin mereka raih dengan memanfaatkan kalian. Kalian hanya tempat melampiaskan birahi, tempat untuk menumpang sementara mereka mikirin strategi berikutnya. Kalian hanya seorang pemandu wisata, atau daddy atau mami yang biayain liburan. Seseorang yang menarik untuk meningkatkan statusnya di depan mantannya. Ya, tujuannya bisa macam-macam. Dan apapun itu, perjalanan dengan kalian sekarang sudah berakhir, selesai. Itulah alasan-alasan mengapa mereka move on begitu cepat dan mudah. Sekarang giliran kalian untuk mulai fokus berbenah diri untuk menyembuhkan dan memulihkan diri.
sehingga nggak lagi menjadi korban narsisis di kemudian hari. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.